يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum JMKH Pusat Umi Nyai Hajah Maftuhah Mananinan beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Ketua JMKH Pimpinan Wilayah Jawa Tengah, yaitu Ibu Nyai Hajah Durratun Nafisah beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati seluruh ketua dan jajaran pengurus JMKH Kabupaten se-Jawa Tengah. Dan yang tak lupa yang kami sayangi, kami banggakan dan kami cintai seluruh anggota JMKH yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa bertemu dalam acara JMKH Bersinar yang dimotori oleh JMKH Wilayah Jawa Tengah. Untuk itu, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah sama-sama haturkan kepada tujuan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Amin Allahumma. Sahabat-sahabat JMKH dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dipertemukan lagi pada bulan Ramadan. Bertepatan hari ini adalah tanggal 16 Ramadan, bisa dibilang malam nuzulul Quran, nanti malam ya, karena hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran di tanggal 16 Ramadan. Untuk itu bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Quran. Selain itu, bulan Ramadan digunakan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW juga mencontohkan setiap malam bahkan bermurojaah ataupun bahasa kita adalah deres dengan malaikat Jibril. Itu aktivitas Rasulullah yang istiqomahkan di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Quran. Sedikit menyampaikan bahwa JMKH punya program GPT, salah satunya itu gerakan buka tafsir. Dan hari ini JMKH Wilayah Jawa Tengah berusaha untuk mewujudkan itu, yaitu dengan salah satu programnya itu JMKH Bersinar. Saya mewakili dari Kabupaten Kendal untuk menyampaikan sedikit ataupun sharing saja sebenarnya yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Hari ini saya akan mencoba mengutip salah satu mufassir ataupun ahli tafsir, yaitu Ibnu Katsir. Dalam satu tafsirnya, yaitu mengenai surah Al-A'raf ayat 204,
Bunyi ayatnya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204. Di sini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah untuk diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Al-Quran sedang dibacakan, khususnya dalam sholat. Dan sholat fardu yang di situ Al-Quran dibacakan dengan keras, yaitu di sholat maghrib, isya, subuh. Nah, di situ Ibnu Katsir menyampaikan bahwa pada masa awal Islam, sebagian sahabat masih membaca atau berbicara sendiri saat imam membaca Al-Quran, sehingga turunlah ayat ini sebagai larangan berbicara dan perintah untuk mendengarkan. Satu lagi, menurut Ibnu Katsir, mendengarkan Al-Quran dengan khusyuk adalah adab tentang firman Allah, ataupun adab terhadap firman Allah yang sedang dibaca. Itu sikap dia fokus menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Jadi barang siapa yang ingin mendapat rahmat Allah, salah satunya itu dengarkan Al-Quran ketika sedang dibaca, terutama di dalam sholat. Ayat ini juga menjadi dasar kewajiban makmum untuk mendengarkan. Jadi kalau ada kata wa idza quri'al Qur'anu, sedang dibacakan, itu kan sebuah perintah, kayak perintah ya. Sedang dibacakan Al-Quran. Jadi kewajiban kita adalah mendengarkan bacaan imam, terutama dalam sholat jahar yang dibaca keras. Jadi konteks turunnya ayat ini adalah ayat ini berkaitan turun berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah ketika imam membaca Al-Quran. Ada yang makmum yang ikut membaca sendiri misalnya, ataupun berbicara dengan yang lain, itu tidak diperbolehkan. Ada pula yang tidak fokus dan tidak menghormati bacaan Al-Quran, maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi jelas bahwa menertibkan adab saat berjamaah, mengajarkan bahwa Al-Quran harus didengarkan dengan seksama, dengan penuh penghormatan, dengan penuh kekhusyukan, dengan menyimak adalah jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa wajibnya adab saat Al-Quran dibacakan, diam dan mendengarkan adalah bentuk ibadah, dan rahmat Allah akan turun bagi orang yang